Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ambassador of European Union to Indonesia and Brunei Darussalam, His Excellency Mr. Dennis Chaibi. Thank you for your support to our country. Yang saya hormati Kepala BSKJI, Pak Andi Rizaldi beserta jajaran, Pak Setia Diarta, Dirjen Ilmate beserta jajaran, dan seluruh pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian, para staf khusus, staf ahli, menteri, dan pejabat tinggi Pratama, para pimpinan Satuan Kerja Teknis lingkungan Kementerian Perindustrian, para pejabat tinggi kementerian lembaga atau yang mewakili, para ketua asosiasi industri dan pimpinan perusahaan industri atau yang mewakili, jajaran pimpinan mitra pembangunan, pimpinan mitra pendanaan hijau, dan pihak terkait industri hijau, juga kepada pimpinan WRI Indonesia, pimpinan IESR yang tadi sudah menandatangani MOU dengan BSKJI, rekan-rekan media, tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah melindungi kita bersama, memberikan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa berkumpul di dalam acara kick off Annual Indonesia Green Industry Summit AIGIS kedua 2025. Bapak Ibu semua yang saya hormati, His Excellency, transformasi industri menuju industri hijau bukan lagi sebuah pilihan, adalah sebuah keharusan untuk kita semua demi masa depan bangsa dan bumi yang kita pijak hari ini. Sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi, sektor industri memiliki peran strategis dalam mendukung komitmen nasional untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Namun kita tidak berhenti di situ. Sektor industri Indonesia telah menetapkan target yang lebih ambisius, mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050, satu dekade lebih cepat daripada target nasional. Tentu tidak mudah karena industri sudah berjalan berpuluh-puluh tahun dengan skema dan perjalanan panjang yang tidak mudah. Hari ini dengan satu isu industri hijau tentu bukan sesuatu yang tidak mendapatkan tantangan, tidak mendapatkan criticize dari dunia industri, karena sekali lagi ini soal mindset yang seringkali dianggap bahwa keharusan untuk menerapkan industri hijau ini sebagai sebuah beban. Ini yang tidak mudah. Mengubah mindset industri adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus menjelaskan, kita harus ajak bahwa menjalankan standar industri hijau itu bukan saja tanggung jawab kepada masa depan industri dan bangsa kita, juga kepada bumi kita, tetapi juga memiliki banyak nilai tambah yang seharusnya di dalam satu ekosistem ini lebih menjadi prioritas pada tahun-tahun belakangan ini. Maka kita bisa katakan bahwa industri konvensional sudah masa lalu. Selamat datang industri hijau di tanah air kita. Untuk mewujudkan target tersebut, Kementerian Perindustrian telah merintis berbagai upaya. Yang pertama, menyusun peta jalan dekarbonisasi untuk subsektor industri prioritas. Kedua, menyiapkan kebijakan pengurangan emisi industri
mekanisme pertukaran emisi gas rumah kaca, dan nilai ekonomi karbon sektor industri. Jangan salah, karena dana hijau ini luar biasa hari ini dan seharusnya bisa dimanfaatkan oleh banyak industri untuk bisa mengakses dana hijau yang mungkin lebih dari 5.000 triliun. Bapak Ibu semua, kita masih memiliki 62 standar industri hijau, masih kurang, masih lebih dari 400 standar yang harus diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian terkait industri sebagaimana dengan daftar KBLI. Tentu ini tidak mudah, oleh karena itu kerjasama kita sangat dibutuhkan untuk bisa menerapkan standar industri hijau ini betul-betul berjalan di lapangan. Apa artinya sebuah standar yang dibuat oleh satu kementerian, oleh pemerintah, tapi ternyata tidak dijalankan oleh dunia industri. Yang ketiga, memperkuat ekosistem industri hijau. Keempat, mengembangkan ekonomi sirkular yang menjadi bagian dari industri hijau. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kami berkeyakinan bahwa potensi ekonomi dari upaya dekarbonisasi sektor industri ini dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap target pertumbuhan ekonomi 8% yang sudah ditetapkan oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto. Transformasi menuju industri hijau ini juga didorong oleh visi beliau, visi Presiden Bapak Prabowo Subianto dalam melakukan optimalisasi pemberdayaan sumber daya lokal, khususnya dalam langkah menuju kemandirian energi dan sumber daya lainnya. Bapak Ibu semua, pada hari ini upaya dekarbonisasi ini banyak dilakukan, terutama di 4 subsektor dari 9 subsektor, yaitu industri prioritas dekarbonisasi ini meliputi industri semen, industri pupuk, industri besi dan baja, dan industri pulp and kertas dalam 5 tahun ke depan ini. Dalam rangka mendukung visi Indonesia tersebut, Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus mendorong sektor industri manufaktur agar menjadi lebih tangguh dan berdaya saing. Excellency, Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, Annual Indonesia Green Indonesia Industry Summit IGIS merupakan sebuah platform strategis yang kami rancang untuk mengundang dialog, kolaborasi, aksi nyata bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem industri hijau. Berkaca pada kesuksesan IGIS pada tahun pertama ini, tongkat estafet komitmen kami pun akan dilanjutkan pada 2025. Tema yang diusung adalah Driving Industrial Decarbonization Through Green Industry Ecosystem. Kami ingin mengukuhkan prinsip utama IGIS sebagai berikut. Memperkuat sinergi kolaborasi, mengakselerasi transformasi hijau. Yang pertama, memperkuat sinergi kolaborasi. IGIS ditargetkan untuk mendorong sinergi dan kolaborasi antara aktor pentahelix, termasuk unit kerja di Kementerian Perindustrian, kementerian atau lembaga lain yang terkait, pelaku industri, akademisi, masyarakat sipil, media, dan mitra pembangunan. Akselerasi transformasi hijau, IGIS ingin atau mampu berkontribusi terhadap diskursus terkait arah gerak Indonesia menjadi pemimpin global dalam transformasi hijau. Kemudian yang terakhir adalah memperkuat kesinambungan ambisi dan program. Meskipun kita telah sampai di penghujung tahun 2024, kesinambungan ambisi dan program ini akan terus terjaga. Tahun 2025 akan menandai awal babak baru, kepemimpinan yang baru, komitmen kami melalui IGIS salah satunya, yang akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia.
hijau sangat penting karena kita sudah seringkali diingatkan dengan berbagai macam kejadian dan bencana di muka bumi ini yang diakibatkan oleh kelalaian kita mengelola industri di berbagai belahan dunia. Hari ini kita menyaksikan banyak sekali banjir terjadi, banyak sekali longsor, dan tentu saja ini bukan sesuatu yang kita inginkan. Tetapi ini menjadi bagian atau akibat dari kelalaian yang sudah kita lakukan berpuluh-puluh tahun lamanya. Dan hari ini kita tidak boleh mengulanginya kembali. Anak saya kebetulan belajar mengenai perubahan iklim di salah satu negara Eropa, bercerita bahwa hari ini di lautan di Eropa sekarang ada banyak ikan tropis masuk di lautan Eropa. Kalau masuk ikan itu mestinya kita mengucapkan alhamdulillah karena akan makin banyak ikan di laut Eropa. Tetapi kenyataannya adalah ikan-ikan tropis itu menjadi predator untuk ikan-ikan yang ada di Eropa. Ekosistem yang ada di Eropa terganggu karena masuknya ikan-ikan tropis. Kenapa masuk ikan tropis? Karena lautan di Eropa semakin lama semakin cocok untuk ikan-ikan tropis karena suhunya menjadi lebih panas. Nah, Bapak Ibu semua, ini sesuatu yang bisa terjadi kapan saja dengan kelalaian kita. Oleh karena itu penting untuk mengingatkan diri kita, mengingatkan teman kita, mengingatkan lingkungan kita, mengingatkan industri untuk menjalankan standar industri hijau yang kita bersama inginkan. Sumbangsih terhadap standar industri hijau ini, terhadap dunia kita ini akan menjadi tabungan untuk generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Kehidupannya tidak lebih buruk atau bahkan bisa lebih terjamin daripada kehidupan yang kita alami pada tahun-tahun belakangan ini. Sebelum menutup sambutan ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang ikut aktif berperan, berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip industri hijau, khususnya kepada Pusat Industri Hijau yang sudah memprakarsai bukan hanya kegiatan AIGIS, namun sekaligus menjadi motor penggerak bagi pengembangan dan penerapan industri hijau di Indonesia. Hari ini melalui acara kick-off AIGIS 2025, saya mengajak kita semua juga berperan aktif membawa Indonesia menjadi kekuatan nasional yang berkontribusi kepada ekonomi, tapi lebih banyak lagi berkontribusi untuk memelihara kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Sudah saatnya kita bersama-sama menjadi bagian dari transformasi menuju pembangunan industri berkelanjutan dan ekonomi hijau. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.